Ada penyanyi misterius yang lagi viral di internet. Tiap nyanyi dia selalu pakai masker kayak gini. Jadi dia tuh insecure karena punya tanda lahir di wajah. Selalu dia tutupin pakai masker kayak gini. Nah, tapi orang-orang penasaran kan sama identitas aslinya. Pacarnya nih punya ide, mumpung dia lagi viral, pakai aja wajah orang lain yang cantik. Cewek ini awalnya ragu, tapi ya udah dia setuju. Dan cewek yang cantik itu pura-pura jadi dia kan, pakai suaranya, padahal cuma lip sync. Ya, karena cantik jadi makin terkenal kan. Jahat banget, pacarnya malah milih cewek cantik itu. Awalnya dia sakit hati banget guys, tapi dia nggak diem aja. Cewek yang palsu ini kan cuma modal lip sync. Giliran rekamannya mati, panik dah, ketahuan bohong kalau itu bukan suaranya. Dan di saat itu cewek ini muncul, nunjukin kalau dia ini penyanyi yang asli. Bahkan akhirnya dia buka maskernya. Dia tunjukin kalau kekurangannya ini bukan halangan. Udah gak insecure lagi. Rasa percaya dirinya bikin penampilannya makin sempurna. Semua penonton juga kagum. Keren ya. Cewek ini marah-marah karena pacarnya nih beliin dia minum tapi gak ada bobanya. Dia gak mau, pokoknya dia mau yang ada boba. Cowoknya disuruh beli baru, kalau enggak dia mau putus. Untung cowoknya nih sabar, dia mau beliin yang baru. Padahal di luar lagi hujan deres. Dan pas cowoknya lagi sibuk nih, mau keluar kota buat urusan kerjaan, ceweknya nelpon. Dia nyuruh pacarnya datang, katanya dia lagi lemes. Kalau cowoknya gak datang dalam 1 jam, dia minta putus. Cowok ini langsung buru-buru nyamperin, tapi ceweknya tuh sehat-sehat aja guys. Katanya dia iseng doang, cuma ngecek, pengen tahu pacarnya peduli apa enggak. Si cowok jadi kesel dong dipermainin kayak gini, mereka jadi berantem. Sampai pas cewek ini ngancam lagi, bilang mau putus, cowoknya udah capek, ya udahlah putus aja. Nah sebenarnya cewek ini emang sengaja, jadi dia sakit parah, usianya gak lama lagi. Makanya dia sengaja jadi ngeselin biar cowoknya benci, supaya cowoknya bisa move on, karena bentar lagi dia bakal pergi untuk selamanya. 3 cewek jomblo ini dikasih kesempatan. Katanya kalau ada yang mau nikah sama cowok misterius ini bakal dikasih hadiah uang 80 juta. Nah tapi begitu tahu kalau cowok itu gak bisa ngeliat, cewek cantik ini langsung gak mau lah, beban banget ngurusin orang buta. Cewek yang seksi ini juga gak mau, dia ogah lah dibikin susah. Di saat 2 cewek lain udah nolak, cewek baju putih ini malah nerima. Dia bilang nanti uang hadiah 80 jutanya dipakai untuk pengobatan mata pria ini aja. Bahkan kalau kurang, katanya dia masih ada tabungan juga kok buat nambahin. Cewek ini langsung dikatain bodoh, tapi dia bilang kalau dia tuh tulus. Dia ngerasain ada ikatan, dia mau ngedampingin pria ini gimana pun kondisinya. Sampai akhirnya pria itu nunjukin kalau sebenarnya dia tuh bisa ngeliat normal. Dia cuma mau ngasih ujian buat tahu siapa cewek yang tulus. Bahkan sebenarnya dia tuh bos kaya raya. Begitu tahu, cewek ini langsung gatel dong. Dia ngerasa lebih cakep kan, harusnya pria ini milih dia aja lah. Ya, tapi yang dicari itu bukan sekedar cewek cantik, justru dia nyari yang tulus. Dan hatinya udah milih kalau cewek ini yang pantas buat jadi pasangannya. Karena ayahnya udah meninggal dan ibunya nikah lagi, bocil ini jadi tinggal di desa sama neneknya guys. Setiap hari si nenek selalu marah-marah. Cucunya udah mau bantu, malah dimarahin. Sebenarnya si nenek baik guys, dia cuma gak mau kalau cucu kecilnya ini kecapean. Dan walau selalu dimarahin, bocil ini sadar kalau sebenarnya si nenek tuh selalu peduli sama dia. Cucunya tumbuh besar dan jadi remaja yang pintar, selalu dapet ranking di sekolah. Tiba-tiba aja ibunya datang mau ngejemput anaknya ini, mau dibawa ke kota. Dia gak mau karena selama ini yang ngerawat dia neneknya kan. Dia gak mau ninggalin si nenek. Si nenek malah ngusir. Dia bilang cucunya ini bikin repot, disuruh pergi. Si nenek ngelakuin itu karena tahu kalau cucunya yang pintar lebih baik tinggal di kota supaya sukses. Di saat cucunya ngira si nenek jahat dan gak peduli, sebetulnya hati si nenek bener-bener hancur karena harus pisah sama cucunya yang paling dia sayangi. Jahat banget. Cewek ini udah tahu sahabatnya kesulitan gak bisa ngeliat. Pas kesandung jatuh dia gak peduli, disuruh bangun aja sendiri. Bahkan cewek ini akhirnya bilang kalau dia udah gak bisa sahabatan sama orang buta. Dia pergi gitu aja dan cewek ini disuruh jaga diri baik-baik. Gak lama ada kabar baik dari rumah sakit. Cewek ini akhirnya dapat donor dan jadi bisa ngeliat lagi. Nah tapi tiba-tiba dia bisa ngeliat potongan ingatan dan dokternya ngejelasin kalau itu tuh mungkin aja ingatan lama dari pemilik matanya. Dia baru sadar kalau yang ngasih matanya itu sahabatnya sendiri. Jadi cewek ini sakit parah dan tahu kalau dia bakal segera meninggal. Dia mau nyumbangin matanya untuk sahabatnya ini, tapi dia juga khawatir kalau nanti operasinya gagal. Makanya dia sengaja pura-pura jahat supaya sahabatnya tetap bisa mandiri pas nanti dia udah gak ada. Dan setelah tahu semuanya, cewek ini sedih tapi gak bisa nangis karena ini kan mata sahabat
sahabatnya yang gak mau kalau cewek ini sedih dan ngeluarin air mata. Cowok ini gaya banget bawa mobil mewah, dan gak lama ada cewek cantik yang mandangin mobil itu. Nah, si cowok langsung pamer. Dia bilang kalau ini mobilnya. Cewek itu ditawarin antar pulang, padahal sebenarnya mobil itu bukan punya dia. Cowok ini cuma pekerja bengkel. Dia pakai mobil pelanggannya buat gaya-gayaan. Nah, besoknya mereka udah janjian ketemu lagi kan di restoran mewah. Si cowok kebingungan, gak ngerti menu-menunya. Udah gitu pas bayar mahal banget, sama kayak gajinya sebulan. Cowok ini sampai harus pinjam duit bosnya supaya bisa terus ngedeketin cewek ini, kan dia bener-bener suka. Tapi tiba-tiba cewek itu ngajak makan di restoran mewah lagi, padahal cowok ini udah gak punya uang. Apalagi bosnya bilang kalau mobil mewah yang selama ini dia pakai udah mau dijemput pemiliknya. Ya, walau berat, ini udah saatnya dia harus jujur. Cowok ini akhirnya minta maaf dan ngaku kalau dia tuh cuma pura-pura kaya karena dia pengen deket sama cewek ini. Tiba-tiba si cewek muncul dan kagetnya ternyata dia tuh pemilik asli mobil mewah itu. Jadi dari awal dia mandangin mobil itu ya karena heran, itu kan mobilnya. Tapi sebenarnya dia juga tertarik kok sama cowok ini. Dia diminta jangan pura-pura kaya lagi karena cewek ini bakal tetap nerima dia apa adanya. Bocil ini ayahnya meninggal tapi dia malah ketawa-ketawa. Soalnya dia heran kok orang-orang pada sedih. Ternyata dia bisa ngeliat arwah si ayah, makanya dia kira ayahnya masih hidup. Jadi walau udah meninggal, si ayah masih pengen ngedampingin anaknya, bantu ngasih contekan pas ujian. Gak suka anaknya masih kecil udah deket sama cowok. Si ayah ngejagain terus sampai anaknya bahkan udah remaja. Sampai suatu hari cewek ini ngambek. Dia bilang bosan kenapa arwah ayahnya gak pergi-pergi. Setelahnya arwah si ayah jadi gak pernah muncul lagi. Sampai akhirnya tiba hari pernikahan cewek ini. Dia bener-bener seneng arwah ayahnya datang lagi. Dia minta maaf dan minta arwah si ayah ngedampingin dia terus aja, jangan pergi. Tapi ternyata ini hari terakhir arwah si ayah ada di dunia guys. Dia cuma pengen ngeliat anaknya sampai nemuin pasangan yang tepat. Baru deh si ayah ngerasa tugasnya selesai dan bisa pergi ke surga dengan tenang. Cewek ini bingung banget. Pas dia ulang tahun, sahabatnya cuma ngasih hadiah minuman soda. Ternyata ada surprise-nya, ucapan ulang tahun, dan bestinya itu udah nyiapin kue yang cantik. Sedihnya setahun kemudian, sahabatnya yang baik itu sakit parah, dia kanker. Padahal lusa cewek ini bakal ulang tahun. Sahabatnya kayak udah punya firasat. Dia minta maaf karena mungkin gak bisa hadir ngerayain ulang tahunnya kali ini. Cewek ini tetap yakin kalau sahabatnya itu bakal sembuh. Ya, tapi takdir berkata lain guys, bestinya itu meninggal dan nitipin sebuah surat. Itu ucapan ulang tahun untuk cewek ini. Bahkan sebelum meninggal, dia sempat nyuruh orang buat titipin surat. Gak cuma itu, sahabatnya juga ternyata udah nyiapin banyak kado untuk ulang tahun cewek ini di tahun-tahun ke depan. Untuk nanti sampai umurnya 100 tahun. Duh, terharu ya guys lihat sahabat sejati yang tulus kayak gini. Kalau sahabat terbaik kalian namanya siapa guys? Yang sayang bestinya absen dong, klik like dan subscribe-nya. Yang udah komen ya. Bocil ini sebenarnya insecure karena punya tanda merah di wajah. Si ayah juga punya tanda yang sama. Katanya jangan sedih. Justru tanda itu tuh muncul karena mereka dicium malaikat. Cuma orang-orang terpilih yang punya tanda kayak gitu. Anak itu percaya sampai akhirnya dia udah jadi gadis remaja. Dan untuk pertama kalinya dia naksir sama satu cowok. Langsung ditolak. Bahkan dia dihina karena tanda di wajahnya itu. Pas pulang, anak ini jadi marah banget sama ayahnya. Dia yakin kalau tanda di wajahnya itu karena keturunan dari si ayah. Dia jadi benci sama ayahnya. Sampai pas dia lagi bongkar-bongkar, dia nemuin foto. Wajah ayahnya tuh dulu mulus. Justru dia sampai bela-belain atau tanda yang sama di wajahnya supaya anaknya gak malu karena ngerasain itu semua sendirian. Anaknya ini baru tahu dan langsung nyesel. Dia baru sadar kalau rasa cinta ayahnya ternyata sebesar itu. Kasian banget, bocil cewek ini selalu diledekin karena udah sakit-sakitan, gak punya ibu. Ayahnya selalu bilang ibunya lagi di luar negeri, padahal sebenarnya si ibu udah lama meninggal karena sakit. Si ayah sampai minta tolong ke wanita ini buat pura-pura jadi ibu anaknya, biar anaknya semangat berobat dan cepet sembuh. Karena udah lama gak lihat, bocil ini udah lupa kan sama wajah ibunya. Dia percaya kalau ini beneran ibunya. Dia pamerin tuh ke temennya yang julid, dan si ayah jadi seneng banget ngelihat anaknya bisa tersenyum lagi. Ya, tapi kebahagiaannya gak bertahan lama guys. Ternyata kondisi anaknya udah parah. Bocil itu akhirnya meninggal sama kayak ibunya dulu. Ayahnya nggak tahu kalau sebenarnya anak ini tuh tahu guys, itu tuh bukan ibu aslinya. Dan dia juga tahu kalau umurnya nggak akan lama. Makanya dia pengen ayahnya tersenyum. Kalau tetap aja ayahnya terluka kehilangan anaknya, tapi seenggaknya dia udah berhasil bikin kenangan indah terakhir sebelum akhirnya ninggalin si ayah.